penciuman indera penciuman itu hilang, dan juga indera perasa. Tapi yang saya rasakan, saya itu secara indera perasa saya itu ada, indera penciuman saya. Di hari kedua ini saya cuma yang saya rasakan itu cuma batuk, sesak napas enggak. Sebelumnya batuk sorry. Jadi kita lihat perkembangan besok aja lagi. Karena masih batuk. Baik, dokter tersebut sarankan saya ini lagi lanjut ke tindak PCR. Gambarnya kelihatan apa enggak sih? Nih, konsep. Ini konsep. Ini ternyata harganya ini lumayan mahal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sangat berbeda dengan konten-konten saya yang sebelumnya, karena ini beda daripada yang lainnya yang biasanya kalian tahu sendiri, atau yang sudah nonton video-video saya, kalian biasa lihat tempat liburan, tempat makan, atau tempat-tempat yang lagi hits, khususnya di Makassar. Nah, kali ini videonya beda. Mungkin kalian sudah bisa tahu dari thumbnail video ini atau judul video ini. Di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya, apa yang saya rasakan terhadap pada saat saya dinyatakan COVID-19. Ini awalnya itu saya temukan gejalanya itu pada entar harinya itu pada hari Selasa, sekitar kalau nggak salah 27 saya yang pertama itu merasakan seakan-akan saya tenggorokan saya gatal. Nah, seperti pada umumnya orang itu ketika gatal terus kayak seret itu, pikirannya orang itu mau demam, mau panas. Ya, pikiran kita lah pertama beli vitamin UC atau enggak minum obat-obat flu lah, atau pengkilan ini rasa sakit. Pada malam itu ketika saya pulang kerja, kebetulan saya sudah janjian sama teman ingin melakukan udah janjian mau buat acara. Yang sampai di rumah saya, di rumah teman saya. Nah, sampai di rumah teman saya merasa nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya saya minta tolong sama teman saya ambilin selimut. Terus saya dikasih minum Odrex, minum obat lah. Minum ini kan biasanya saya ketika meriang-meriang itu minum obat itu 2 langsung, terus pakai selimut. Nah, badannya tidak lama itu akan keluar keringat. Nah, setelah keluar keringat itu udah baikan badannya. Tapi beda pada malam hari itu. Saya menggigil, terus saya tidak henti, terus keringatnya nggak keluar, udah seperti biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah yang keadaan dingin. Besoknya panas dingin, ya kan malamnya udah panas dingin, tapi saya kira dengan tidur itu langsung besoknya ada sembuh atau membaik lah, tapi ternyata makin parah. Akhirnya saya konfirmasi, saya telepon atau chat bos saya, Pak, saya nggak masuk hari ini, lagi nggak enak badan. Halo teman-teman, nah,
saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa saya ini sedang melakukan WFH atau isolasi mandiri lah di rumah selama 14 hari, karena menurut hasil tes yang kemarin yang saya lakukan itu saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, saya ingin share kepada teman-teman apa-apa saja yang saya lakukan selama karantina di rumah, dan apa-apa saja yang saya makan atau keseharian saja. Apakah saya akan bertambah parah atau ada proses kemajuan yang saya rasakan. Lihat kan, hari ini hari Kamis 4 Februari. Oh ini tuh 4 Februari. Halo. Nah, ini hari kedua saya isolasi mandiri di rumah. Kenapa saya memilih di rumah? Sebenarnya pada saat saya dinyatakan COVID-19 oleh dokter itu ngasih saya saran apa mau isolasi mandiri di rumah dengan catatan tetap di kamar, tidak boleh keluar kamar, atau mau dirawat langsung di rumah sakit. Sebenarnya ada 3. Satu, apa mau di hotel. Kenapa saya lebih memilih di rumah? Pertama, saya merasa yang saya alami itu tidak terlalu parah, bisa dibilang kategori ringan lah, karena yang saya rasakan pada malam itu saya cuma merasakan gejala pertama di leher, gatal, ingin terus batuk-batuk. Nah, yang paling saya beranikan diri untuk melakukan rapid itu karena kepala saya itu sering merasa berat di kepala. Terus pikirannya kayak nggak jernih dalam artian gini, ketika kita mengerjakan sesuatu, nah biasanya kita kan fokus terhadap kerjaan yang kita lakukan. Pikiran kita pada saat ingin bekerja itu kita nggak fokus. Kadang kita sering lupa apa-apa saja yang harus, atau misalnya sebelum kena kita tahu semua urutan-urutan kerja kita. Pada saat kita sudah kena, nah pola pikir kita itu kayak yang saya rasakan ya, itu menurun, daya ingat kita menurun. Ya nggak tahu apakah ini cuma saya yang alami atau beberapa pasien yang lainnya juga mengalami seperti yang saya alami. Di hari kedua ini saya cuma yang saya rasakan itu cuma batuk, sesak napas enggak, terus kepala udah mulai nggak berat lah. Yang berat itu semalam makanya saya langsung tidur, enak banget tidurnya. Esok paginya pada saat buka mata udah jam 8. Semalam saya tidur jam 9. Halo teman-teman. Nah, ini adalah hari yang ketiga di mana saya harus karantina selama 14 hari ke depan. Nah, ini hari ketiga yang saya rasakan. Yang saya rasakan itu kepala masih berat rasanya, dan juga tenggorokan masih gatal, masih batuk. Kalau sesak napas ya enggak.
Nah tadi baru-baru ini saya sementara chat-chatan sama teman yang sempat kena COVID juga selama 15 hari. Dia di salah satu hotel Makassar lah. Saya nggak pilih tinggal di hotel Makassar karena saya mau di rumah aja, jadi masih dekat dengan ibu. Kebetulan ibu saya sendiri, jadi harus ada yang temenin di rumah, dan saya nggak keluar kamar. Itu pun kalau keluar kamar paling ke toilet, karena kebetulan kamar gak ada toilet dalamnya. Nah itu saya harus pakai kos tangan yang plastik itu, pakai masker, dan juga tempat makan saya itu pakai styrofoam. Jadi saya suruh adik saya beli sendok sekali pakai, dan juga tempat makan, kantong plastik, pakaian-pakaian saya ya saya kumpulin selama masih ini, jadi nggak dicuci dulu lah, nggak boleh keluar rumah sebelumnya. Batuk sorry. Jadi kita lihat perkembangan besok aja lagi karena masih batuk. Baik, halo, gue mau share apa yang saya rasakan di hari ini. Hari ini tuh Sabtu jam 19.18. Ini Sabtu 6 Februari. Tadi pagi itu saya ngerasa kepala saya sudah agak mendingan, nggak terlalu sakit lah, nggak sakit. Saya cuma minum, saya itu habis chatan dengan teman saya yang habis kena COVID juga. Dia sudah sembuh, sekarang sudah balik. Katanya dia dirawat di salah satu hotel 15 hari waktu gue chat. Gue sempat tanya dia obat apa yang dia minum. Terus gue ditanya, dia itu minum obat yang gambarnya kelihatan apa enggak sih? Nah ini salah satu obatnya. Terus menurut teman saya, ya kebetulan dia apotek di tempat kerja saya, nyaranin minum ini Bicomset. Ini Bicomset saya beli papan. Nah ini kalau yang ini waktu ibu saya beli ini, ternyata harganya ini lumayan mahal ini. Dan setelah minum ini emang ada perubahan sih. Yang tadinya saya batuk-batuknya lumayan, ya batuk-batuk lah, lumayan batuk-batuk, tapi hari ini tuh ya udah berkurang lah. Tapi kalau secara gatal-gatal yang di sini tuh memang masih ada gatal-gatalnya. Terus kalau dibilang masalah makanan kesehari-hari, ya makan seperti biasa, nggak ada makanan khusus lah. Ya walaupun disarankan makan yang banyak itu buah-buahan, konsumsi vitamin. Iya saya juga. Waktu saya cek ke klinik itu saya dikasih obat, nggak tahu ini obat apa nih. Yang jelas obat ini karena waktu saya dicek, saya konsul itu kepala saya sakit banget, dan ini saya lupa teman saya pakai begini itu karena yang saya rasakan ketika habis makan itu pasti langsung berkeringat. Nah sebelum saya rekam ini saya habis makan dan
saya buka baju makanya pakai ini biar nggak terlalu gerah lah. Saya juga ingin sampaikan, saya itu stay di kamar terus, jadi saya suruh beli di daerah saya ini kantong plastik tangan. Jadi ketika pegang gagang pintu atau keluar ini, saya harus sendok plastik buat yang 1 kali pakai. Jadi setiap saya makan itu harus dikasih ini, dan juga sendok sama kantong plastik. Jadi ketika habis makan itu saya kumpulin semua terus nanti. Halo teman-teman, nah ini saya mau lanjut untuk apa yang saya rasakan di hari ini. Tepatnya di, kalian bisa lihat aja, ini Minggu nih, Minggu 23. Sebenarnya saya lupa hampir buat video ini, makanya ini udah larut malam saya buatin biar kalian bisa tahu perkembangan saya gimana semenjak nyatakan COVID. Yang saya rasakan dari pagi sampai malam itu, secara yang sering saya rasakan kepala saya sakit. Nah, yang kebetulan hari ini tuh tidak saya rasakan lagi. Dan untuk secara batuk-batuk ya masih batuk-batuk sih, cuma ini aja masih gatal, tapi batuknya sudah ya berkurang lah. Jadi apa-apa saja yang saya makan atau minum, seperti video sebelumnya, untuk secara apa yang saya minum obatnya, nah itu yang saya minum. Tapi saya dapat saran juga dari teman, itu katanya harus banyak minum setiap hari, sebanyak inilah 2 botol 1,5 sehari. Lagi itu jangan katanya harus banyak istirahat, jangan stres, jangan banyak pikiran, biar imun kita juga itu bisa bertambah lah. Banyak makan, minum, dan juga tetap minum vitamin. Nah, sebenarnya dari gejala-gejala yang udah kena itu sebenarnya hampir sama semua sih. Gejalanya hampir sama semua. Gejalanya itu pertama panas, terus yang umum itu indera penciuman itu hilang, dan juga indera perasa. Tapi yang saya rasakan saya itu, secara indera perasa saya itu ada indera penciuman saya yang kayaknya kurang. Nanti saya cium, benar-benar saya cium dalam, baru saya bisa merasakan aroma atau aroma yang di sekitar. Misalnya saya mencium parfum nih, yang tadinya itu baunya menyengat, tapi setelah saya cium itu aromanya ada, tapi enggak tajam yang biasanya. Entah itu penciuman saya itu kan seperti yang saya rasakan itu seperti flu. Saya ngerasa karena mungkin pengaruh batuk-batuk ya, merasa ada kayak lendir di sini. Dan juga ketika saya menghirup udara itu kayak ada mampet-mampet di hidung. Nah, itu mungkin yang penyebabnya saya tidak mencium secara sempurna untuk aromanya. Tapi yang saya tanyakan orang-orang atau teman-teman yang saya yang kena COVID sebelumnya itu, yang dirasakan emang keduanya itu hilang, itu indera penciuman dan juga indera perasa, mereka hilang. Dan juga yang so pastinya itu beda-beda sistem kekebalan imun kita sih katanya. Dan saya juga search di Google apa-apa sih penyebab dari ininya, apa-apa gejalanya jika terkena COVID. Ininya ternyata emang dari ya beberapa orang gejalanya hampir sama, tapi enggak semuanya sama. Dan juga sistem kekebalan imunnya itu yang
mungkin beda-beda lah. Oke, hari ini cuma itu aja. Nanti kita lanjut besok apa perkembangannya, entah itu makin parah, makin membaik. Oke, karena ini udah larut malam juga. Kita mau lanjut. Bye. Halo. Hari ini hari Senin, tanggal 8 ya. Kalau nggak salah, hari ini saya nggak perlihatkan handphonenya karena kebetulan lagi lowbat. Nah ini saya baru cas, saya baru mau lihat, nah ternyata lowbat. Ini saya mau buat video cepat karena semalam itu saya nggak bisa tidur karena kepala saya sakit. Kebetulan ada salah satu obat yang lagi habis.